Little Sheep. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Judul firman Tuhan hari ini adalah Buah Roh. Bisa dibaca di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta. Pentakosta adalah peristiwa di mana Roh Kudus turun ke dalam dunia ini. Para murid kemudian dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Pada waktu itu Petrus berkhotbah, ia memberitakan Injil. Dan akhirnya ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri untuk dibaptis. Setelah itu, Roh Kudus terus memimpin kehidupan orang percaya. Mereka diubahkan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul di bait Allah setiap hari. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dengan bergilir dan makan bersama-sama dengan hati yang gembira dan dengan tulus hati. Mereka semua tinggal dalam kesatuan roh yang indah. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka sangat disukai oleh semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus memimpin hidup jemaat Tuhan. Galatia 5 ayat 16 berkata, "Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Jemaat Tuhan hidup dalam pimpinan roh dan mereka tidak lagi menuruti keinginan daging mereka. Mereka saling mengasihi, saling memperhatikan, dan terlebih lagi mereka hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini menjadi kerinduan kita bersama. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 17 sampai 23 berbunyi, "Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Dan barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Selanjutnya, di ayat 24 dikatakan, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Kita semua adalah anak-anak Allah. Karena itu, jangan lagi hidup dengan memuaskan segala hawa nafsu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita ini juga dipimpin oleh roh.
Hidup yang dipimpin oleh Roh akan menghasilkan buah Roh, seperti kasih. Kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Buah Roh yang berikutnya adalah sukacita. Hati kita penuh dengan sukacita dan ucapan syukur senantiasa. Begitu juga dengan buah Roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Ada damai dan ketenangan dalam hati kita, meskipun mungkin kita sedang menghadapi suatu masalah yang berat. Buah Roh kesabaran. Roh Kudus memberi kita kesabaran untuk kita mendampingi dan juga mengajari adik kita. Buah Roh kemurahan. Kita menjadi orang yang suka berbagi, suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Buah Roh kebaikan. Kita mau menerima dan berteman dengan semua orang, termasuk orang-orang yang dalam keadaan lemah. Buah Roh kesetiaan. Kita menjadi anak Tuhan yang setia beribadah, setia berdoa, setia membaca firman, dan juga setia melakukan kehendak Tuhan. Buah Roh kelemah lembutan adalah kita menjadi anak yang mau taat, mau tunduk, mau menerima setiap nasihat dan teguran yang diberikan. Dan yang terakhir, buah Roh penguasaan diri. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengendalikan emosi dan keinginan kita. Jadi, apakah kamu mau hidup dipimpin oleh Roh? Puji Tuhan. Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama, kita hidup dipimpin oleh Roh, dan hidup kita ini menghasilkan buah Roh. Sehingga Tuhan senang melihat kehidupan kita dan semua orang menikmati berkat dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh rindu hidup kami ini dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan hidup kami ini boleh berbuah-buah, sehingga hidup kami ini boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh berbuah setiap hari. Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami ini, tapi sebelumnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan keluarga kami, sekolah kami, pergaulan kami, sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Masa depan kami, cita-cita kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada menyediakan rancangan yang terbaik bagi kami. Kami akhiri ibadah kami ini Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.